Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website Rebetsin chanabracha.blogspot.com. Parasha Teruma dengan judul Mishkan, sebuah struktur penyembuhan spiritual, terambil dari Shemot atau Kitab Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai dengan pasal 27 ayat 19. Pengantar. Menyumbang tanpa pamrih mendekatkan kedekatan pada Hashem. Parasha kali ini dibuka dengan permintaan Hashem untuk mendonasikan materi yang dibutuhkan untuk Mishkan atau tabernakel, tempat yang dikhususkan untuk pertemuan antara Hashem dengan orang-orang Yahudi. Hashem memberitahu Moshe dalam Shemot pasal 25 ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka mengambil bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Tidak dikatakan bawa kepadaku dan persembahkan, melainkan yang dikatakan di sini adalah ambil bagiku. Dari sini kita belajar bahwa siapapun yang berdonasi untuk Hashem sesungguhnya bisa mengambil Hashem atau menerima kedekatan yang lebih besar kepada Hashem. Ini adalah komentar dari Degel Machane Efraim, Parashat Teruma. Judul yang selanjutnya, Israel tempat kudus Hashem. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Shemot 25 ayat 8. Tidak dikatakan supaya aku diam di dalamnya, karena kehadiran ilahi tidak berdiam di tempat kudus demi kepentingan tempat kudus itu, tetapi demi Israel. Kita adalah tempat kudus Hashem. Ini adalah komentar dari Seida Le Derech, Parashat Teruma. Mikdash atau tempat kudus membawa kita begitu dekat dengan Hashem sehingga semua merasakan Dia di dalam kita. Judul yang selanjutnya, sirkuit yang menyalurkan cahaya dunia. Sementara seluruh keberadaan seseorang menikmati aroma rempah-rempah yang diserap melalui bagian kecil pada tubuh, demikian juga Hashem ada di mana-mana. Tetapi Dia berkomunikasi melalui Mikdash. Seperti listrik, kehadiran Hashem ada di mana-mana. Namun, untuk menghubungkannya, kita perlu menyalurkannya. Sama halnya dengan seseorang harus menyalurkan listrik ke dalam suatu rangkaian untuk menghasilkan cahaya. Mikdash adalah sirkuit yang menyalurkan cahaya dunia. Penemuan kita akan kehadiran ilahi dalam Mikdash memverifikasi bahwa Hashem tinggal di antara kita. Melalui realisasi kehadiran Hashem, kita menjadi sirkuit yang mengungkapkan keilahian di dunia. Dengan mengarahkan diri kita ke Mishkan, kita sesungguhnya menjadi Mishkan itu sendiri. Ini adalah komentar dari Or Rashas, Parashat Teruma. Judul yang selanjutnya, membuat tempat suci di hati kita. Kita tahu semua mitzvot dari Torah adalah kekal, tetapi bagaimana mungkin memenuhi mitzvah untuk membangun Mikdash hari ini? Seseorang itu seperti mini kosmos, oleh karena itu perintah membuat tempat kudus bagiku menyiratkan bahwa kita semua perlu untuk terus membuat tempat suci di dalam hati kita untuk menyiapkan tempat tinggal bagi hadirat ilahi. Ketika Hashem berdiam di hati dan jiwa dari diri kita masing-masing, kelanjutan ayat yang tadi di atas, agar aku tinggal di antara mereka, terpenuhi. Ini adalah komentar dari Rabbi Yaakov Yosef untuk Parashat Teruma. Judul yang selanjutnya, menyembuhkan bekas luka spiritual jiwa kita.
Sangat mudah sekali untuk kita mengatakan, mari kita jadikan tempat suci untuk Hashem di hati kita. Tetapi untuk benar-benar melakukannya, kita perlu menengahi dan benar-benar fokus untuk membuka diri agar Hashem masuk. Saat kita memiliki ketakutan, kita secara tidak sadar menutup diri kita tanpa membiarkan cahaya Hashem masuk ke dalam hati kita. Selama bertahun-tahun kita telah hidup dengan 3 ketakutan utama. Mereka datang dari alam bawah sadar kita. Rasa takut itu bersifat pribadi dan kolektif. Setiap kali pembuangan atau pengasingan telah membuat orang Yahudi trauma, telah membuat luka spiritual yang berbeda-beda di dalam jiwa kita masing-masing. Tempat kudus itu akan dibangun dengan model profetik untuk membatalkan dan mengatasi semua ketakutan mendasar kita tadi. Masing-masing dari ketiga bagian Mishkan, yaitu halaman, kemah pertemuan, dan ruang maha kudus, masing-masing memancarkan kekuatan penyembuhan untuk mengatasi masing-masing dari 3 ketakutan utama kita. Judul yang terakhir, Logam Penyembuh Tabernakel atau Mishkan. Hashem mengatakan kepada Moshe dalam Shemot pasal 25 ayat 3, inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga. Ketiga materi ini adalah saluran cahaya Hashem untuk mengatasi ketakutan kita. Tabut yang kudus yang ditempatkan di ruang maha kudus itu ditutupi dengan emas. Dan penutupnya dengan keruvim dari emas murni. Shemot 25 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Emas ini memiliki saluran kekuatan untuk menyembuhkan bagian paling bawah diri kita, terhubung dengan ketakutan akan diperkosa karena tidak memiliki kendali. Selanjutnya, soket tenda pertemuan itu terbuat dari perak. Shemot 26 ayat 18 sampai 32. Perak ini menyalurkan kekuatan untuk menyembuhkan bagian tengah tubuh kita, area jantung, yang terhubung dengan ketakutan akan kematian karena terlalu kewalahan. Selanjutnya, soket halaman terbuat dari tembaga. Shemot 27 ayat 11 sampai 19. Tembaga ini menyalurkan kekuatan untuk menyembuhkan bagian atas kita, kepala, yang berhubungan dengan rasa takut hilang ingatan karena tidak cukup baik. Dengan demikian, keseluruhan Mishkan adalah sebuah penyembuhan spiritual. Ketika itu didirikan, cahaya Hashem bersinar melalui saluran emas, perak, dan tembaga. Masing-masing akan memasuki seluruh keberadaan diri kita, tinggal di dalam diri kita, dan menyembuhkan diri kita. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi sehingga Anda dapat mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video baru selanjutnya. Terima kasih. Shalom.